pertama lampuan, Iya. saya dapat 4 ton. Itu lahan 3 wolon. 3 wolon, apa 3 wolon ya? Dulu di Bank BUMN berapa tahun nih, Mas? 5 sampai 6 tahun lah. Waduh, lama juga ya. Lama, sudah apa ya? Oke guys, nih kita sekarang lagi di pertanian nih, lagi di lahan buah naga sama Mas Stephen sama satu lagi nih, Mas siapa ini guys? Pemain Joji. Siapa? Pemain Joji. baru ini. Mas Joji. Mas Joji. Ajoji, ala Ajoji. Oke. Nih guys, kita sekarang tuh lagi mau apa ini istilahnya seperti podcast ini, kita tanya-tanya aja ini sama kedua petani muda daerah Wong Jerawan ini. ini pemuda-pemuda ini kisaran umur berapa ini kalian ini, Mas? 40? Oh, belum ada. Kalau saya kelahiran 92. 92. Kalau ini 31 lah. 30. Ini masih Kalau Mas Piki 93. 93. Mas Joji. Mas Joji guys. Nih berarti ini masih muda sekali nih guys, masih 30 tahunan. Nah ini kenapa mau jadi petani ini, Mas? Mungkin Mas Stephen dulu. Kalau saya ya, Kenapa ini, Mas? apa mungkin kodrat atau gimana saya ini? Soalnya saya juga terlahir dari keluarga petani. Keluarga petani ya? Iya. Ya memang sebelumnya pernah juga sekolah sih. Sampai tingkatan S1 lah. Juga pernah kerja juga. Iya. Sama Mas Piki kebetulan Joji. Mas Joji. Kebetulan satu nama juga Mas Joji ya. Di Mandori ya. Di mana? Di salah satu bank BUMN. Oh tuh guys. Sebut saja Mandori. Mandori ini kalau dari Mas Piki, Mas Joji. Kalau alasan saya jadi petani, salah satunya adalah proses regenerasi petani lah. Siapa lagi kalau bukan kita untuk menggantikan apa ya, petani kolonial, kasarnya kolonial. Ya mungkin saya juga dulu itu juga sekolah sama seperti Mas Stephen, ya juga SS-an lah gitu. SS-an guys. Wawan. Juga pernah di naungan perusahaan Bank BUMN sekitaran dulu masuk 2016, saya keluar 2021 terus ke Naga ini. Berarti dulu di Bank BUMN berapa tahun nih, Mas? 5 sampai 6 tahun lah. Waduh, lama juga ya. Lama, sudah apa ya, kolonial lah, Mbah-mbahnya lah. Mbah-mbahnya nih. Dan memutuskan resign. jangan resign. Salah satu alasannya karena apa? Karena satu, perbandingan hitung-hitungan sama gaji itu juga ya, kalau hitungan gaji lah ya dapat lah, tapi kalau dibanding petani insya Allah kita apa ya, lebih guys, lebih besar. Ini kalau dari Mas Stephen nih, Mas Stephen berapa lama di BUMN, Mas? Kalau saya belum terlalu lama. Saya setahun kurang saya. udah nggak betah. Udah nggak betah saya. Nggak betah ya? Nggak tahu kenapa. Mungkin bukan di passion saya juga ya. Terus akhirnya selama 11 bulan saya tuh kerja di kantor lah. Nggak betah saya itu. Akhirnya saya kebetulan saya juga dari dulu tuh sama Mas Piki memang. Mas Joji. Mas Joji keluar usaha. Mas Joji Buka rental PS Mas Joji ya. Iya benar. Kita sewa, kita ya juga pinjam dari bank dulu itu. Usaha itu selama 1 tahun lah. Terus akhirnya saya banting setir, ngikutin nasihat orang tua. bukan nasihat sih, nggak ada orang nasihatin anaknya mau jadi petani kan. Renteke hati cara Iya. bahasa Jawanya kayak gitu. Rentek ya Saya hati ngeliat guys. bapak, ngeliat ibu itu kok enak ya.
apa itu bertani buah naga. Akhirnya saya ikut-ikutan lah, waktu itu masih ikut-ikutan. Nah, saya terjun itu, saya nikah, saya terjun, ya kok enak gitu. Ya udah saya selemin aja udah peragaan ini. Berarti dari Seriusin. Mas Tipen sama Mas Vicky ini mulai terjun di pernagaan ini tahun berapa? Masa 2021 21. bulan 7. Bulan 7. Basicnya enggak orang tua juga bukan orang petani. Jadi apa ya, gregetnya hati, terus lihat orang-orang kok dihitung-hitung kok enak gitu loh. Ya mungkin kalau mandang enak ya enak, tapi sebenarnya juga ada sisi kerja keras, apa ya, strategi juga kalau main di naga. Tuh guys, nih kalau dari Mas Vicky tadi dari 2021 bulan 7 nih. Kalau Mas Tipen nih dari kapan? Bulan tahun berapa saya lupa saya. Lama ya? Ya nggak terlalu lama juga sih. Kan udah ya DPSan kali. 2019 mungkin kayaknya. baru tanam ini. Ya. Sebenarnya sebelum terjun ke naga pun ya sedikit-sedikit juga dulu pernah bantu lah saya itu. Orang tua mau tanam ini pun juga dulu yang nanam juga, saya juga ikut nanam ini dulu. Semua punya bapak ini tidak tahu lah. Woi, Mas nungguin guys. ngaret dia guys. Ngaret dia guys. Sedikit-sedikit itu juga sudah tahu lah kalau gimana perawatan naga. Tapi untuk serius untuk jadi petani naga itu ya sekitaran tahun 2019. Berarti udah lama ya kalau dari Mas Tipen ini. Sekarang 2023 ya. 2023. 4 tahun. 4 tahun. Terus Mas Joji tadi 2 tahun, 2 tahun setengah gitu. Terus emang enak mana Mas? Ya tergantung apa ya. Kalau enak nggak enak itu pribadi masing-masing, karakter masing-masing. Kalau saya pribadi ya alhamdulillah enak di pertanian naga. Karena apa? Saya sudah pernah tahu rasanya ikut orang kayak gimana. Sedangkan umur saya apa ya, semakin lama semakin tua, bukan semakin muda kan gitu. Kita peluang apa yang ada di depan mata kita hajar aja udah. Bismillah. Gitu. Tuh guys, nih obrolan dari petani muda di Wong Jerabon ini guys. Terus ini kalau boleh tahu dari awal bertani sampai sekarang itu omsetnya gimana ini Mas di pernagaan ini? Ini Mas Tipen dulu. Per tahun apa gimana ini? Boleh per tahun. Karena kalau per bulan emang bisa Mas. Iya, nggak bisa. Per 3 bulan sekali lah. Per 3 bulan sekali ya? Panen, iya, per musim panen. Kita ambil di luar musim saja ya. Kalau di luar musim itu menginjak bulan Februari sampai bulan berapa nih? 10. Bulan 10 ya. Bulan 10 itu biasanya itu di luar musim. Iya. Nah, kita mayoritas petani buah naga di Banyuwangi ini Iklan. Mayoritas kita bermainnya di luar musim atau kita pakai lampu. Tuh guys. Ya, katakanlah mudahnya saja itu begini. Kita sekali nyala lampu 1/4 saja ya. Iya. 1/4 hektar itu kita ambil 2 ton saja lah per 3 bulan. Itu sekali nyala lampu. Iya. Kalau 2 ton kita kasih harga ibaratkan tuh harga standarnya itu 10.000 lah atau 15.000. Ya 2 ton dikali 10 atau 15.000. Ya itu. Itu. Berapa itu? Ya kalau 30. Ya kalau 2 ton dikali 15 ya 30 juta. 30 juta. Ya. Itu satu kali. Satu kali nyala. Nyala. Iya. Bakal nyala berapa kali di luar musim itu? Kalau di luar musim bisa 4 sampai 5 kali lah. 4 sampai 5 kali. Berarti tinggal dikalikan aja Iya. 30 dikali 5. Dikali 5 kali nyala. Berapa tuh guys? Itu 1/4. Itu 1/4 guys. Iya. Belum lagi kita waktu musim atau panen raya. Tapi ya biasanya itu harganya murah. Tapi tetap untung. Tapi tetap untung lah.
harga 5.000 saja kita masih untung kok. Nah tuh guys, jadi Mas Stephen ini di rata-rata ya harga 15.000, tapi biasanya kan harga jauh di atas 15.000. Bisa Bisa. di atas 15.000, cuma kita ambil tengah-tengahnya aja lah ya, 15 aja lah, atau 10.000, 10 sampai 15.000. Itu ketemunya 150 juta per tahun di luas 1/4 hektar ya? Yeay. 1/4 hektar ya? Ya tapi itu masih kotor mbak ya. Masih kotor, belum dikurangi biaya produksi? Ya belum dikurangi biaya listrik, pupuk, tenaga kerja. Tuh, itu kotor ya guys ya. Itu kotor. Nah ini kan tadi 1/4 ya mas? Iya. Nah Mas Stephen punya lahan berapa luas nih mas? Ya ada lah. Nggak usah disebutkan. Adalah, ini Mas Stephen nih kan main ini lahannya ini guys. Enggak yang Seluas yang dipikirkan. enggak luas lah ya, tapi ya cukup lah gitu aja. Tuh cukup nih. Kalau dari Mas Joji, Kalau saya ya tergantung apa ya. Mungkin ya apa yang disampaikan Mas Stephen tadi kan kurang lebihnya seperti itu. Ya kalau saya pribadi apa ya, masalah hasil kayak gitu tergantung apa ya, perawatan kita juga di negara. Kalau harga pikir apa ya, pikir saya itu bonus yang ya? penting perawatan agak dulu. Seenggak-enggaknya itu apa ya, yang ditanam di hati saya itu kalau mempunyai tumbuhan naga seperti perawatan seperti anak sendiri. Tuh. Malika. Gitu. Malika. Apa ya, tumbuhan itu kan tumbuhan apa ya, makhluk hidup juga ya, memang beda sama kita. Tuh. Ibaratnya kita rawat sungguh-sungguh, insya Allah tumbuhan itu juga ngerti lah apa yang dibutuhkan sama manusia. Iya. Tuh kayak gitu guys. Memang itu jangan dijadikan patokan juga ya. Iya. Banyak kok petani-petani di daerah situ lahannya luas, tapi kayak perawatan itu kurang. Biasanya nggak sama. Berarti balik lagi ya ke perawatannya ya? Iya. perawatan juga. Tuh guys, perawatan tuh balik lagi. Tapi dari ini nih, dari Mas Joji sendiri, pengalaman tahun sebelumnya tuh omset sampai tembus berapa nih Mas? Kalau nyampein kayak gitu kan gak enak. Enak. Ini biar yang muda-muda itu mau ke petani gitu loh. Nggak seburuk yang mereka bayangkan kalau petani itu cuma tahu panas aja gitu. Ya mungkin kalau tahun kemarin nih Mbak ya, kalau tahun kemarin itu pertama lampuan, Iya. saya dapat 4 ton. Itu lahan 3 wolon. 3 wolon, apa ya 3 wolon ya? Setengah kurang semolon. Nah, semolon gitu lah. Angel guys, ya pokoknya kayak gitu. Paling kalau satu wolon itu ada sekitar 800 meter persegi. Ya, mungkin sekitar itu. Ya sekitar 2.400 meter persegi lah. Segitulah. Itu tembus sampai 4 ton ya Mas ya? 4 ton. Satu kali Nyala. Satu kali nyala 4 ton. Satu kali nyala 4 ton di harga itu harga ABC itu 12.000. 12.000 guys. Oh, 12 itu ya. 12.000. 12.000 guys. Jadi ya di rata-rata 4 ton kali 12 lah itu hasilnya. Itu hasilnya tuh jawabannya nanti dikaliin sendiri ya guys ya. Tapi gini, keluarnya buah naga itu memang ya tergantung kita juga sih. Tapi keluar buah naga itu kalau awal musim lampuan itu biasanya juga dipengaruhi musim, masih dipengaruhi oleh musim. Jadi keluarnya banyak. Untuk lampuan kedua, ketiga, saya hidup itu 1 kali musim lampu itu 4-5 kali. Tapi intinya itu 3 kali, cuma gitu. Sekali buah itu habis, hidup lagi. Iya. Enggak langsung hidup enggak. Nunggu buah itu turun, Ya. perawatan, hidup lagi.